Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Owners, saudaraku dimanapun Anda berada, tanpa terasa tidak lama lagi kita akan kedatangan bulan suci yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Sebagai muslim yang mukmin, tentunya kita merasa gembira, merasa bahagia dengan kedatangan bulan suci tersebut. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, man fariha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Man utawi sapane wong iku fariha bunga sapa siman bidukhuli ramadana kelawan mancinge wulan Ramadan haramaken haramallah maka ngaromaken sapa Allah jasadahu ing jasade siman ala niron ing atase geni neraka. Barang siapa yang merasa gembira, merasa bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya untuk tersentuh daripada api neraka. Baru kita merasa gembira saja saudaraku, Allah sudah haramkan jasad kita untuk tersentuh daripada api neraka. Apalagi kalau kita banyak-banyak minta maaf kepada sesama, kita bersihkan hati kita. Kalau kata Imam Syafi'i itu sebelum datangnya bulan Ramadan, kita perlu ada yang namanya persiapan, move owners. Yang pertama itu adalah tandziful qalbi minal ausakh. Membersihkan hati kita dari segala macam kotoran yang ada. Baik kotoran itu berupa tauhid, kita syirik, naudzubillah, kita singkirkan itu, move owners. Juga kita jauhkan daripada penyakit-penyakit hati seperti iri, hasud, dengki, sum'ah lainnya, itu penyakit-penyakit hati. Merasa paling ganteng, merasa paling cantik, merasa paling benar, merasa paling kaya, merasa paling pinter, yang semuanya itu bermula daripada hati. Oleh karena itu Nabi kita mengatakan, inna fil jasad mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyya al-qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging, yang apabila daging tersebut baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh amal perbuatannya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Oleh karena itu saudaraku semuanya, kita jaga hati kita dengan cara kita datangi saudara kita datangi guru kita datangi tetangga kita. Apa? Saling maaf-maafan. Ya Allah, mungkin selama 11 bulan belakangan ini kita ada salah, ada khilaf yang kita sengaja ataupun tidak kita sengaja, baik yang kecil ataupun yang besar, ada kesalahan. Makanya Nabi kita SAW menegaskan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah orang itu tidak beriman. Demi Allah orang itu tidak beriman. Demi Allah orang itu tidak beriman. Sahabat bertanya, qila wa man ya Rasulullah? Siapakah orang itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, dia itulah orang yang selalu membuat tidak aman kepada tetangganya. Nah, itu yang pertama, owners. Yang kedua adalah al-iktsaru an dzikrillah. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita berzikir, hati kita menjadi tenang, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali saudaraku macam-macam zikir, yang salah satunya adalah sebagaimana yang ditulis, diajarkan oleh ulama kita yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab Nasaihul Ibadnya mengatakan bahwa khamsatun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5 hal, 5 yang kita ucapkan, kita zikirkan akan menjadi kebahagiaan buat kita di dunia, terlebih di akhirat nanti. Yang pertama, awaluha adalah ayadzkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap saat. Lalu yang kedua, wa idza utiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap kali kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang ketiga adalah wa idzibtuliya bibaliyah qala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap kali apabila kita mendapatkan cobaan, ujian dari Allah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan yang keempat, wa idza ibtada'a syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali kita melakukan pekerjaan, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir, yang kelima, wa idza afrata lahu dzamban qala astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Setiap kali kita melakukan kesalahan, baik itu yang kecil ataupun yang besar, kita ucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Itu persiapan yang kedua, owner. Dan yang ketiga terakhir adalah persiapan at-ta'lim wa ma fihi.
yang berkenaan kita mempelajari yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan bulan Ramadan itu sendiri. Baik itu yang membatalkan syarat, rukun, sah atau tidaknya puasa kita. Dan juga secara spiritual, seperti 10 hari pertama di bulan suci Ramadan yang kita sebut sebagai jenjang fisik atau jenjang jasmani, di mana kita biasa makan, biasa minum, biasa berhubungan dengan istri. Ini kita tinggalkan. Kita jaga dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, itu jasmani. Lalu yang kedua adalah jenjang, namanya jenjang nafsani atau jenjang jiwa, jenjang psikologis. Di mana ketika kita membicarakan keburukan-keburukan orang lain, ketika kita marah-marah, itu akan membatalkan puasa kita. Sebagaimana sabda Nabi kita SAW, subhanallah, apa kata Nabi kita SAW? Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak ia dapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan haus saja. Lah, 10 hari ketiga di bulan suci Ramadan kita akan berupaya, berusaha, bermujahadah dengan sungguh-sungguh, karena di sana kita akan menggapai satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Makanya Nabi kita bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, karena ihtisab. Ihtisab itu artinya adalah mengadakan perhitungan dengan dirinya, mengatakan self exam, mengadakan perhitungan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya Allah, kita adakan self exam namanya. Maka Allah ampuni dosa kita. Mudah-mudahan move oners kita sehat walafiat dan dipertemukannya kepada bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.